Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 Analisis Regresi Non-Parametrik Departemen Statistika Universitas Diponegoro dengan dosen pembimbing Ibu Suparti MSI akan menjelaskan tentang model time series polinomial lokal. Anggota dari kelompok 5 sendiri ada Asyifa Nusril Faizah, Adelia Stianingrum, Risma Azali Fauzia, Sania Asana Reswari. Selanjutnya mengenai materi dari polinomial lokal, yaitu adalah di sini ditampilkan dari model regresi non-parametrik, yaitu ada Y sama dengan NXI plus EI, untuk I-nya itu sama dengan 1, 2 sampai dengan N, di mana NXI ini adalah fungsi yang tidak diketahui bentuknya dengan prediktor XI, dan EI adalah residual pengamatan ke I. Salah satu pemodelan regresi non-parametrik menggunakan polinomial lokal. Pada dasarnya, pemodelan polinomial lokal ini menggunakan prinsip Deret-Taylor yang menyatakan bahwa setiap fungsi mulus dapat secara lokal didekati dengan polinomial dari beberapa derajat. Selanjutnya, di sini ada estimator kernel. Nah, untuk metode estimasi pada polinomial lokal ini menggunakan WLS atau weightless square, sehingga diperlukan pembobotan di mana menggunakan fungsi kernel. Fungsi kernel K ini dengan bandwidth H didefinisikan dengan KH X sama dengan 1 per HK X per H. Untuk X-nya itu antara min tak hingga sampai dengan tak hingga dan hanya lebih dari 0, di mana sifat-sifat dari fungsi kernel yaitu yang pertama itu ada Kx lebih dari sama dengan 0 untuk semua X. Lalu yang kedua ada integral min tak hingga sampai dengan tak hingga Kx dx sama dengan I. Yang ketiga ada integral min tak hingga sampai dengan tak hingga Xk x dx sama dengan 0. Lalu yang keempat ada integral min tak hingga sampai dengan tak hingga X kuadrat Kx dx sama dengan sigma kuadrat lebih dari 0. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari fungsi kernel. Nah, ada beberapa jenis fungsi kernel menurut Hardell tahun 1990. Di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada kernel uniform dengan Kx sama dengan setengah untuk I mutlak X kurang dari 1. Yang kedua ada kernel segitiga untuk Kx sama dengan 1 min mutlak X dan I mutlak X kurang dari 1. Lalu yang ketiga ada kernel Epanchnikov, Kx sama dengan 3 per 4 1 min X kuadrat, I mutlak X kurang dari 1. Yang keempat itu ada kernel kuadrat dengan Kx sama dengan 15 per 16 1 min X kuadrat dikuadratkan. Yang kelima ada kernel Twee-Wijk dengan Kx sama dengan 35 min 32 1 min X kuadrat dikuadratkan. Yang keenam ada kernel kosinus dengan Kx sama dengan pi min 4 cos pi min per 2x. Yang ketujuh ada kernel Gaussian dengan Kx sama dengan 1 per akar 2 pi x setengah min x kuadrat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pemilihan bandwidth optimal. Nah, pemilihan bandwidth optimal ini merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam polinomial lokal. Pemilihan parameter bandwidth H ini memiliki peran penting dalam melakukan estimasi. Pemilihan bandwidth yang terlalu besar ini dapat mengakibatkan plot hasil estimasi model akan menjauhi plot data awal, sehingga menjadi sangat halus. Nah, ketika bandwidth terlalu besar, maka bias pemodelannya akan besar dan keragamannya akan kecil. Pemilihan bandwidth yang terlalu kecil ini akan mengakibatkan plot hasil dari estimasi model yang berliuk-liuk. Ketika bandwidthnya terlalu kecil, maka bias pemodelannya akan kecil dan keragamannya akan besar. Nah, oleh karena itu, harus dicari bandwidth yang optimal untuk menyeimbangkan bias dan keragaman agar diperoleh estimasi yang baik. Selain itu, pemilihan derajat pada polinomial lokal juga harus diperhatikan, di mana derajat yang besar itu akan mengurangi bias pemodelan, tetapi akan menyebabkan keragaman yang besar. Nah, di sini ada 3 cara untuk mencari pemilihan bandwidth optimum. Yang pertama ada mean square error atau MSE dengan rumusnya yaitu ada 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI min M topi XI dikuadratkan. Lalu yang kedua ada cross validation atau CV
di mana CV ini memilih nilai H optimal yang meminimalkan nilai CV tersebut dengan rumus CV-H sama dengan N pangkat min 1, sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, YJ min M topi H, XJ per 1 min HJJH dikuadratkan. Nah, untuk HJJ ini adalah elemen ke JJ dari matrik HH. Lalu yang ketiga ada Generalized Cross Validation atau GCV, di mana GCV ini adalah untuk memilih nilai H optimal yang meminimalkan nilai GCV dengan nilai GCV ini diperoleh dari nilai CV dengan mengganti HJJ tadi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N HJJ per N, sehingga menghasilkan GCVH sama dengan N pangkat min 1 sigma J sama dengan I sampai dengan N YJ min M topi A XJ dipangkatkan 2 per 1 min sigma J sama dengan 1 sampai dengan NHJJ per N dikuadratkan. Setelah penentuan bandwidth, kita dapat menentukan model dari regresi polinomial. Setelah model terbentuk, maka kita dapat juga mengevaluasi model tersebut dengan evaluasi model. Salah satu evaluasi model yang pertama ada R-square atau koefisien determinasi. R-square ini menandakan seberapa besar variasi yang dapat dijelaskan dalam model. Untuk R-square sendiri, rumusnya adalah 1 min sigma I sama dengan 1 sampai N, YI di min YI topi adalah perkiraan, lalu dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min YI bar atau rata-rata dari nilai Y dikuadratkan. Kriteria dari R-square ini dapat dibagi menjadi tingkatan. Yang pertama adalah 0,7 ke atas dapat dikatakan sebagai model yang kuat, lalu nilai 0,50 sebagai model moderat, dan 0,25 sebagai model yang lemah. Selanjutnya, evaluasi model yang kedua adalah MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Nah, nilai ini menandakan kesalahan rata-rata secara mutlak atau absolut. Untuk nilai MAPE sendiri yaitu penjumlahan dari absolut YI min YI topi atau estimasi YI per nilai YI per N atau jumlah dari datanya dikalikan dengan 100%. Kriteria MAPE sendiri dijelaskan apabila MAPE kurang dari 10% maka kemampuan peramalan model dapat dibilang sangat baik. Apabila MAPE berada di antara 10% sampai dengan 20%, maka kemampuan peramalan dikatakan baik. Sedangkan apabila MAPE berada di antara 20 sampai 50%, kemampuan peramalan dari model cukup, dan apabila MAPE lebih dari 50%, maka kemampuan model dalam peramalan sangat buruk. Selanjutnya kita akan masuk ke data yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Data yang akan kita gunakan adalah data inflasi yang tersaji dalam bentuk persen mulai dari periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020. Total data ini berjumlah 60 dengan 54 data kita jadikan in sample dan 6 data dijadikan out sample. Data ini bersumber dari website Bank Indonesia. Sebelum menentukan pemodelan dan bandwidth optimal, karena data yang digunakan merupakan data time series, maka dilakukan penentuan lag dulu menggunakan plot PACF. Nah, dari plot PACF dapat dilihat bahwa pada lag pertama, lag ke-10, ke-12, dan ke-14 adalah signifikan atau keluar dari batas. Maka lag tersebut dapat dijadikan sebagai variabel X. Namun karena pada penelitian ini kami hanya menggunakan satu variabel independen, maka X yang digunakan pada penelitian ini adalah ZT-1 karena signifikan pada lag pertama, sedangkan variabel Y-nya adalah ZT. Setelah dilakukan penentuan lag, berikut adalah data yang dihasilkan. Dari 54 data menjadi 53 data sebagai berikut karena nilai X-nya dimulai dari ZT-1. Selanjutnya adalah bagaimana
analisis polinomial lokal dengan menggunakan RStudio. Di sini sudah ada beberapa jenis kernel, yaitu ada kernel uniform, kernel Gauss, kernel segitiga, dan kernel Epanechnikov. Dan juga ada sintaks untuk mencari bandwidth optimal dengan optimasi MSE. Dengan fungsinya itu terdiri atas X dan Y, yaitu data. Kemudian ada band sebagai bandwidth minimum, width notasi untuk bandwidth maksimum, P sebagai derajat, U adalah selisih antara titik lokal atau X0 terhadap data minimum dan maksimum. Kemudian V adalah selisih antara titik lokal yang dicobakan. Pada sintaks ini juga dapat digunakan untuk optimasi dengan menggunakan GCV karena sudah tercantum rumus dari GCV-nya, tetapi pada percobaan kali ini akan digunakan optimasi MSE. Dengan matriks M-nya ini akan diurutkan berdasarkan MSE dan juga akan ditampilkan 10 nilai teratas dari bandwidth optimal. Kemudian ada sintaks untuk menjalankan perintah, yaitu masing-masing untuk derajat 1, derajat 2, dan derajat 3, di mana data yang digunakan adalah data kelompok yang bentuknya yang sebelumnya sudah diimport menggunakan menu import dataset yang bentuknya seperti ini, ada variabel Y dan variabel X di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kernel uniform. Yang ini langsung di run. Kemudian kita running juga untuk sintaks mencari bandwidth-nya. Dari running sintaks tersebut dihasilkan 3 output, di mana merupakan order 2, order 3, dan order 4. Dan pada percobaan data inflasi ini yang sudah dicobakan pada beberapa kernel, ditemukan bahwa model yang terbaik adalah model dengan kernel uniform dan order 4 karena memiliki MSE terkecil, yaitu sebesar 0,05376428 yang menghasilkan titik lokalnya 2,42 dan bandwidth optimalnya yaitu 2,1. Model terbaik ini selanjutnya akan digunakan untuk mencari estimasi parameter dan untuk membentuk persamaan model. Estimasi parameter ini dapat dicari menggunakan sintaks berikut, di mana di sini ada fungsi kernel. Fungsi kernel yang digunakan adalah fungsi kernel dari model terbaik yang sebelumnya sudah ditentukan dari hasil perbandingan beberapa orde dan perbandingan beberapa fungsi kernel. Di sini yang digunakan adalah kernel uniform. Kemudian digunakan juga sintaks MPL, di mana MPL ini digunakan untuk mencari inverse. Karena dalam estimasi model ini dibutuhkan inverse dari matriks X yang akan menghasilkan beta. Selanjutnya ada sintaks polinomial lokalnya untuk estimasi model, di mana terdiri atas X, Y, P, X0, dan H. Ini disesuaikan dengan model terbaik yang sudah didapatkan atau ditentukan sebelumnya. Pada sintaks ini akan dihasilkan betanya, kemudian juga ada Y prediksi, dan juga ada R square. Untuk menjalankan perintah di sini menggunakan data kelompok yang sebelumnya, kemudian di sini ordenya 3 dengan titik lokalnya 2,42 dan bandwidth optimalnya 2,1. Selanjutnya kita running semuanya dan menghasilkan betanya atau estimasi parameternya, kemudian ada Y prediksi, kemudian ada R square sebagai evaluasi model, dan juga ada grafik dari model tersebut yang telah dibentuk dari estimasi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Tetapi sebelumnya dari hasil ini juga kita dapat menentukan evaluasi model menggunakan MAPE. Dari MAPE ini kita membutuhkan yang namanya Y prediksi dari data outsample. Di sini akan digunakan rumus yang sebetulnya mirip dengan estimasi parameter yang di awal tadi, tetapi ada perbedaan
pada fungsinya, yaitu yang pertama ada tambahan untuk X1, ya di sini X1 adalah X out sample, data out sampelnya. Kemudian akan didefinisikan juga X1-nya, dan juga untuk mencari mapenya ini akan digunakan Y out sample dan Y-topinya ini merupakan prediksi dari Y out sample seperti itu. Di sini X out sampelnya ini adalah sebagai berikut dari data yang sebelumnya kelompok kami miliki, dan Y out sampelnya sebagai berikut, dan dijalankan menggunakan perintah dengan tambahan X out sample dengan nilai order dan nilai bandwidth optimal serta titik lokalnya ini sama seperti estimasi sebelumnya. Bisa langsung di running saja. Dari running syntax ini diperoleh prediksi Y out sample, yaitu ada 5 data, kemudian ada mape yang dihasilkan, yaitu sebesar 0,076371138. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari hasil yang dilakukan pada RStudio, dapat dilihat pada setiap kernel yang kita gunakan, yaitu uniform, Epanensnikov, Gauss, dan segitiga, bahwa nilai MSE minimum berada pada fungsi kernel uniform orde 4, yaitu sebesar 0,0537648, yang kemudian dari model terbaik ini kita lakukan estimasi model. Setelah dilakukan running pada RStudio, diperoleh estimasi sebagai berikut, di mana beta 0 sebesar 2,30657996, beta 1 1,09050076, beta 2 0,11433934, dan beta 3 min 0,09727731 dengan nilai X0-nya yaitu 2,42, di mana kemudian dibentuk persamaan yaitu Y sama dengan 2,30657996 ditambah 1,09050076 dalam kurung X min 2,42 terus dikurangi 0,11433934 dalam kurung X min 2,42 pangkat 2 min 0,09727731 dalam kurung X min 2,42 pangkat 3, di mana ya ini yaitu ZT dan X yaitu ZT min 1. Kemudian setelah dilakukan estimasi model, kita evaluasi model tersebut menggunakan R-square dan MAPE. Dari hasil R-square diperoleh nilai 0,93 yang artinya nilai X memberikan kontribusi Y sebesar 0,93 atau 93%, sehingga nilai Y tersebut termasuk kuat. Kemudian dari hasil MAPE diperoleh nilai sebesar 0,076 atau 7,6%, di mana nilai ini di bawah 10%, yang memiliki arti bahwa kemampuan peramalan model sangat baik. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis, kita melakukan kesimpulan di mana dari pemodelan inflasi menggunakan pendekatan polinomial lokal dengan fungsi kernel dari model terbaik diperoleh nilai MSE minimum berada pada fungsi kernel uniform dan didapat bandwidth optimal sebesar 2,1. Model tersebut menghasilkan nilai MSE model dengan data in sample sebesar 0,05130,823 dengan orde optimum polinomial lokalnya adalah orde 4. Pada data in sample ini menghasilkan nilai estimasi R kuadrat sebesar 0,93 dan pada data out sample ini menghasilkan nilai MAPE-nya sebesar 7,6%. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai pengolahan data time series dengan regresi polinomial. Apabila ada kekurangan maupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.